Renungan malam, God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 8 Maret 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Liana Yeremias. Kepada Ibu Liana, kami persilahkan. Renungan malam tanggal 8 Maret 2026 berjudul Sumber Kehidupan dan Kuasa. Ayat inti terdapat dalam Wahyu 5 ayat 13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Allah menghendaki agar anak-anaknya yang taat menuntut berkat-Nya dan datang ke hadapan-Nya dengan pujian serta ucapan syukur. Allah adalah sumber kehidupan dan kuasa. Ia telah melakukan bagi umat pilihan-Nya hal-hal yang seharusnya menggerakkan setiap hati untuk bersyukur. Dan Ia berduka cita karena begitu sedikit pujian yang dinaikkan. Ia ingin agar umat-Nya menyatakan dengan lebih kuat bahwa mereka tahu mereka memiliki alasan untuk bersuka cita dan bergembira. Perbuatan Allah terhadap umat-Nya yang harus sering diingat kembali. Betapa sering tanda-tanda peringatan didirikan oleh Tuhan dalam hubungannya dengan Israel zaman dahulu, supaya mereka tidak melupakan sejarah masa lalu. Ia memerintahkan Musa untuk menuliskan peristiwa-peristiwa itu dalam nyanyian, agar para orang tua dapat mengajarkannya kepada anak-anak mereka. Bagi umat-Nya di zaman ini, Tuhan telah bertindak sebagai Allah yang penuh keajaiban. Sejarah masa lalu dari pekerjaan Allah perlu sering diingatkan kepada umat, baik muda maupun tua. Kita perlu sering menceritakan kembali kebaikan Allah dan memuji Dia atas pekerjaannya yang ajaib. Gereja Allah di bumi adalah satu dengan gereja Allah di sorga. Orang-orang percaya di bumi dan makhluk-makhluk di sorga yang tidak pernah jatuh membentuk satu gereja. Setiap makhluk sorgawi tertarik pada pertemuan orang-orang kudus di bumi yang berkumpul untuk menyembah Allah. Di pelataran dalam sorga, mereka mendengarkan kesaksian para saksi Kristus di pelataran luar di bumi, dan pujian serta ucapan syukur dari para penyembah di bawah diangkat menjadi nyanyian pujian sorgawi, dan pujian serta sukacita bergema di ruang-ruang sorga karena Kristus tidak mati dengan sia-sia bagi anak-anak Adam yang telah jatuh. Sementara para malaikat minum dari sumber utama orang-orang kudus di bumi,
minum dari aliran murni yang mengalir dari tahta, aliran yang membuat kota Allah bersukacita. Oh, seandainya kita semua dapat menyadari betapa dekatnya surga dengan bumi. Dalam setiap pertemuan orang-orang kudus di bumi, ada malaikat-malaikat Allah yang mendengarkan kesaksian, nyanyian, dan doa. Marilah kita ingat bahwa pujian kita dilengkapi oleh paduan suara malaikat di surga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Liana. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Allah Bapa adalah sumber kehidupan dan kuasa. Karenanya, semua makhluk memuji, menyembah, dan memuliakannya. Pujian dan penyembahan adalah respons yang benar kepada Allah. Ayat inti renungan malam ini di dalam Wahyu 5 ayat 13 berkata, "Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya." Rasul Yohanes di Pulau Patmos menggambarkan suatu pemandangan besar di alam semesta. Semua makhluk, baik di sorga, di bumi, maupun di laut, memuji Allah dan Anak Domba. Ini menunjukkan bahwa Allah adalah sumber kehidupan dan kuasa bagi seluruh ciptaan. Karena itu, sebagai umat Allah, kita dipanggil untuk datang kepadanya dengan hati yang penuh pujian dan ucapan syukur. Pujian dan ucapan syukur bukan hanya sebuah kebiasaan rohani, tetapi merupakan pengakuan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Allah menghendaki umatnya bersyukur, memuji, memuliakan, dan menyembahnya. Allah ingin umatnya datang dengan semua ucapan syukur, pujian, penyembahan. Ucapan syukur dan penyembahan menunjukkan iman dan sukacita. Pemazmur di dalam Mazmur 100 ayat 4 dan Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, "Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Allah telah melakukan banyak hal bagi umatnya. Ia memberi kehidupan, perlindungan, dan keselamatan. Namun, seringkali manusia lebih mudah mengeluh daripada bersyukur. Allah sebenarnya rindu agar umatnya menyadari alasan mereka untuk bersukacita. Ketika kita memuji Allah dan mengucap syukur, kita mengingat kembali kebaikannya dan iman kita dikuatkan. Dalam sejarah Israel, Allah memerintahkan Musa untuk menuliskan perbuatan-perbuatannya dalam bentuk nyanyian. Tujuannya supaya umat tidak melupakan pekerjaannya. Orang tua diminta mengajarkan kisah-kisah itu kepada anak-anak mereka. Demikian juga sekarang ini. Kita perlu sering menceritakan bagaimana Allah menolong kita. Kesaksian tentang kebaikan Allah akan menguatkan iman dan diingat oleh generasi berikutnya. Ulangan 6 ayat 6-7 dan Mazmur 77 ayat 11 berkata, "Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala."
Dalam pujian dan penyembahan umat-umatnya di bumi terhubung dengan sorga. Para malaikat memperhatikannya dan pujian bergema di sorga juga. Para malaikat tertarik pada ibadah umatnya. Mereka mendengarkan doa, kesaksian, dan nyanyian kita. Pujian yang kita naikkan di bumi sebenarnya bergabung dengan pujian makhluk sorgawi kepada Allah. Dalam renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 75, paragraf 4, berkata, di pelataran dalam sorga, mereka mendengarkan kesaksian para saksi Kristus di pelataran luar di bumi, dan pujian serta ucapan syukur dari para penyembah di bawah diangkat menjadi nyanyian pujian sorgawi, dan pujian serta sukacita bergema di ruang-ruang sorga karena Kristus tidak mati dengan sia-sia bagi anak-anak Adam yang telah jatuh. Kita sering membayangkan sorga sangat jauh dari kehidupan kita. Namun sebenarnya sorga sangat dekat dengan umat Allah. Dalam setiap pertemuan ibadah, malaikat-malaikat hadir dan mendengarkan doa serta pujian kita. Ketika kita memuji Allah dan Yesus anaknya dengan tulus, pujian itu bergabung dengan nyanyian para malaikat di sorga. Karena itu, marilah kita datang kepadanya dengan hati penuh syukur, menyadari bahwa kita adalah bagian dari keluarga besar Allah di bumi dan di sorga. Rasul Paulus di dalam Roma 5 ayat 11 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Allah menghendaki agar anak-anaknya yang taat menuntut berkat-Nya dan datang ke hadapan-Nya dengan pujian serta ucapan syukur. Allah adalah sumber kehidupan dan kuasa. Kiranya pekabaran ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Mengingatkan kami atas kasih, berkat, dan perlindungan Bapa kepada kami melalui Yesus Kristus anak-Mu. Pada saat ini kami datang dan menyampaikan puji-pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan bagi Bapa dan Yesus Kristus, anak-Mu. Ajarlah dan tuntunlah kami agar dapat mengajarkan kepada anak-anak kami tentang kasih, kebaikan, berkat, dan perlindungan-Mu bagi kami. Sehingga mereka pun dapat memuji, bersyukur, menghormati, dan memuliakan Bapa serta Yesus Kristus, anak-Mu. Kami mohon curahkan roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami agar senantiasa mengingat semua yang Bapa berikan kepada kami. Biarlah hidup kami disucikan dari hari ke hari dan karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan karakter Yesus. Dan bila mana Yesus datang, kami akan diangkat dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan perlindungan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.